dengan nomor NIP 238-26012. Dalam hal ini saya sedang mengerjakan uji kinerja yang saya laksanakan di SMK Negeri 3 Tabanan dengan kelas 11 TKJC dan materi diagram pencak. Inilah uji kinerja saya. Pembelajaran kita hari ini ya, baiknya kita awali dengan berdoa ya. Silakan kedua kelas pimpin dulu doanya. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Dan Ibu lihat ini ada beberapa yang tidak hadir ya. Diana? Baiklah, bagi kepada yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar bareng dengan hari ini. Sebelum kita lanjut dengan pembelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dulu ya, agar semangat dalam belajar.
tentang diagram pencak. Jadi kita hari ini adalah diagram pencaknya. Dengan melalui diskusi dengan kelompok. Di satu kelompok nanti kalian bisa betul-betul kerjasama dengan kelompoknya, ya, mengerjakan pekerjaan yang dikasih nanti. Kemudian bernalar kritis. Ini peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran kritis melalui penyelesaian masalah tentang bilangan. Yang kedua, kreatif, menuliskan hasil diskusi berdasarkan gagasan, pandangan, pemikiran, serta gagasan secara logis dan kritis mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dalam bentuk teks diskusi. Ya. Dan mandiri, kalian memiliki kesadaran akan diri sendiri, situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi. Di dalam menjawab soal mandiri nanti benar-benar mandiri ya. Setelah nanti ada tugas kelompok, kita tes bagaimana dengan kemandirian kalian. Kemudian untuk persepsi, ini ada juga bagaimana sebenarnya diagram pencak tersebut. Ini ada persepsinya ya. Lihat tonton video berikut. Diagram pencak atau scatter plot. Pada sekelompok anak diperoleh data usia dan data tinggi badan mereka, di mana anak yang berusia 2 tahun memiliki tinggi badan 70 cm. Kemudian anak yang berusia 3 tahun memiliki tinggi badan 74 cm. Sedangkan anak yang berusia 4 tahun memiliki tinggi badan 90 cm. Dan seterusnya. Titik 4,90, ini titik 4,90, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, pola penyebaran titik-titik di diagram pencak ini cenderung naik. Pola seperti ini menunjukkan bahwa kedua variabel data memiliki korelasi positif, yang artinya ketika usia anak bertambah, tinggi badan mereka juga bertambah. Agar lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi lain. Pada sekelompok bayi diperoleh data usia dan data pemakaian pokok harian mereka, di mana bayi yang berusia 2 bulan pemakaian pokok hariannya sebanyak 14 helai, yaitu titik 2,14, ini titik 2,14, titik 4,11, ini titik 4,11, titik 6,10, ini titik 6,10, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, pola penyebaran titik-titik di diagram pencak ini cenderung turun, yang artinya ketika usia anak bertambah, pemakaian pokok harian mereka justru malah menurun. Pola penyebaran titik-titik pada diagram pencak bermacam-macam. Ini bisa menjadi pokok bahasan kita di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dari video itu bisa dibayangkan apa itu diagram pencak. Bisa terbayang ya? Di sana, dan itu ada satu pertanyaan buat kalian. Misalkan, ini hampir menyerupai dengan video itu. Maksudnya, misalnya, apakah kalian tahu hubungan? Jadi, kalau tadi kan hubungannya antara usia anak ya dengan pokoknya, usia orang tua dengan pokok. Kemudian, nah di sini apakah kalian tahu hubungan atau korelasi antara banyaknya hasil penjualan dengan kunjungan salesman? Kunjungan salesman, sales ya, kunjungan sales. Apakah kalian tahu hubungan antara banyaknya hasil penjualan dengan kunjungan salesman? Apakah berkorelasi?
disesuaikan dan valuasinya itu ditambah ya biar semakin meningkat kan hasil penjualannya. Nah, kemudian jika berkorelasi negatif, nah, sebagai manajer pemasaran itu manakah yang akan kamu pilih? Mengganti strategi, pemasaran atau memperbaikinya? Ganti strategi. Mengganti strategi agar diperoleh penjualan yang lebih ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu pertama dari tadi kan sudah ikut menayangkan video persepsi ya. Nah, melalui penayangan video persepsi, peserta dapat mengaitkan korelasi data bivariat pada diagram kerja atau scatter yang telah dibuat. Mengkorelasikan, mengaitkan ya data yang kalian dapatkan itu ke dalam bentuk diagram kerja. Kemudian yang kedua, melalui pengertian LKPD secara berkelompok, peserta didik dapat menemukan bentuk tren data. Ya, ada tren data kita lihat pada diagram kerja itu dengan benar. Bentuknya bagaimana? Ya, bentuk ya. Kemudian dengan melakukan presentasi, nanti ada presentasi kelompok ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada contoh. Contoh manfaat untuk diagram pencar, manfaat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari biar kalian tidak bertanya itu apa dari matematika ya, tidak ada manfaatnya. Itu biasanya ya, makanya kalian belajar matematika itu jadi kurang bersemangat. Nah, ini salah satunya itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel, misalnya hubungan antara jam belajar dan nilai ujian, atau antara usia dan tinggi badan. Tadi sudah ada di videonya juga kan. Kemudian seorang petani itu dapat menggunakan vector plot untuk memprediksi hubungan antara curah hujan dan hasil panen. Nah, itu biasanya kalau tadi menggunakan itu ya, kalau hujannya lebat nanti panennya bagaimana. Kan itu menggunakan ini diagram. Ya. Terus ada yang sudah lakukan tadi asesmen awal itu nanti ya. Siswa menjawab soal di form, kemudian pembagian kelompok, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pembagian LKPD, diskusi kelompok, nanti ada refleksi, ada post test, ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Terus untuk rencana penilaian, ini yang untuk dinilai nanti ada penilaian sikap. Sikapnya itu dalam bentuk observasi, nanti dalam bentuk jurnal. Kemudian waktu pelaksanaan selama proses dari awal bagaimana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran itu yang penilaian nanti. Kemudian ada kuesioner itu di awal pembelajaran nanti ibu kirim ya lewat Google Form. Kemudian ada LKPD nanti saat pengerjaan kelompok itu dalam proses pembelajaran juga. Kemudian tes akhir di akhir pembelajaran itu ada tes uraian. Kemudian keterampilan portofolio LKPD, nanti di LKPD-nya juga dinilai saat kalian bekerja sama, itu bagaimana keterampilan kalian ya dalam presentasikan, itu yang kita ini. Paham? Nah, di sini di fase 1. Sekarang ibu. Dan untuk materi sudah ibu kirim. Materi ada lagi berapa ibu kirim di yang kerja materinya. Kemudian juga lagi untuk sebagai jaminan kalian itu nanti mencari materi-materi yang lainnya. Nah, lanjut sekarang itu kirim Asesmen awal, kirim ke grup, silakan dikerjakan dulu itu ya. Asesmen awal. Kerjakan dalam waktu 5 menit aja selesai. Ya. 5
menjadi 5 sampai 6 kelompok. Dalam satu kelompok itu 5 sampai 6 orang ya. Nah, itu boleh 4, boleh 5, boleh 6 ya. Silakan duduk sesuai dengan hasil kalian. Berarti kalau yang nilainya di atas 80 itu kumpulkan dengan yang hanya kemarin kita nilai 80 ya. Nah, kumpul. Kemudian nilai yang nilai 60 silakan kumpul. Dan nilainya yang 40 silakan tanya temannya. Nanti yang nilainya di atas 80 coba bisa bantu temannya untuk mengerjakannya sebagai tutor supaya kalian mengasih tahu temannya bagaimana caranya tapi kerjakan dulu punya kalian. Tulis dulu nama kelompoknya. Silakan bekerja. Nah, begini. Ini kan ada di sana kelompok tadi 5 orang ya, ikut bilang yang masih kemampuannya kelulusan sama tadi ya, kemampuannya masih kurang. Nanti yang nilainya di atas 80 juga bisa bantu temannya untuk mengerjakannya sebagai tutor supaya kalian mengasih tahu temannya bagaimana caranya mengerjakan. Tapi kerjakan dulu ya, ya. Saya bantu temannya untuk mengerjakan. Silakan kerjakannya.
diagram pencar atau scatter. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama, yaitu diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y, variabel X dan variabel Y, itu disebut dengan diagram pencak. Mungkin ada dan kalian yang punya pendapat lain, ada yang memberikan pendapat lain? atau kita samain? Oke, kalau ada lain tidak bertanya ya. Ini lanjut, Diana. Diagram pencak disebut kita sebagai diagram scatter. Apakah yang lain ada yang berbeda? Mungkin sama. Oke, kita lanjut lagi. Baik, untuk soal nomor 3, variabel yang digambarkan pada sumbu X disebut variabel independen. Bagaimana? Sama. Pertanyaan nomor 4, variabel yang digambarkan pada sumbu X disebut variabel dependen. Apakah ada yang lain? Ya. Sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu tuliskan pasangan titik-titik koordinat yang terletak pada bidang kartesius di samping. Nah, jadi ada beberapa ada A sampai H. Jadi yang A itu 1, negatif 1. Ada yang lain? Mungkin? Ya. Nanti kalau ada yang lain bisa lanjutkan dengan yang mungkin kami yang salah. Oke, yang B itu 2,3. Terus yang C itu 7,1. Terus yang D itu 2,5. Terus yang D itu ada 4,0. Terus yang F ada 0,1. G itu ada negatif 2,2. Terus yang A, terus yang H itu ada negatif 1, negatif 2. Ada yang berbeda? Berbeda. Lanjut. Pindahkan jawaban yang sesuai untuk melengkapi tabel berikut. Yang nomor 1, jenis koherensi yaitu koherensi negatif, bentuk tren itu linear, dan interferensi data yaitu yang H, semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat nilai variabel Y. Dan diagram pencarnya seperti ini, yang G. Mungkin ada yang berbeda? Yang pendapatnya sama. Oke, kita lanjutkan ke yang C, yaitu tuliskan jenis korelasi, bentuk tren data, dan interpretasi data dari gambar diagram pencar berikut. Oke, untuk yang A itu adalah jenis korelasi positif. Nah, bentuk trennya itu linear. Nah, interpretasi data semakin menurun nilai variabel X, semakin meningkat variabel Y. Bisa dipahami? Mungkin kalian ada yang berbeda? Tidak? Ada yang berbeda? Silakan angkat tangan. Ya. Jadi tadi demikianlah tadi presentasi dari teman-teman kalian ya. Nah, nanti siapa tahu ada yang belum paham atau belum jelas, boleh silakan bertanya ya. Sini tanyakan ke temannya, siapa tahu ada yang belum paham. Ya, silakan. Di soal A nomor 5 itu cara nyari pasangan di titik koordinatnya itu gimana? Yang biar dapat 1,1. Coba ya. Terima kasih, Rahmat. Izinkan saya menjelaskan bagaimana kita mendapat negatif 1. Jadi biar lebih jelas, kita gambar dulu. Cuma saya dapat saja ya. Lebih gambar. Dan jadi garis yang lurus ini itu sumbu X. Sumbu X. Ini itu sumbu apa? Y. Jadi kita tulis dulu ini satunya.
Jadi di gambarnya itu titik koordinat di A itu kan berada di mana? Di angka 1, tadi ya? Di angka 1 di sumbu X. Jadi yang pertama kita tulis itu sumbu X-nya. Ya, jadinya A sama dengan di sini ya. Kerja coba di sumbu Y-nya dulu. Di angka 1. Kita tulis 1, untuk Y-nya tulis yang kedua. Jadi untuk sumbu atau titik koordinat dari A-nya itu kan ada di negatif 1. Tadi ya, di bawahnya. Kalau bawah itu kan negatif. 1 juga negatif. Jadi kita tulis 1, negatif 1. Jadi gimana nih dapat negatif 1? Negatif 1 itu lihat di titik koordinat dari A. Jadi sumbu X langsung ke sumbu Y. Saya dipahami? Nah, yang lain mau ada Pak? Oke, ya, terima kasih sudah menjelaskan dengan baik ya. Ya, kasih tepuk tangannya. Mungkin sekian presentasi dari kami tutup dengan perapasan. Sandi. Silakan duduknya. Ya, itu presentasi dari temannya ya. Sudah cukup bagus, ya. Cukup bagus dan nah di sini Ibu perkuat lagi ya. Jadi yang dimaksud kalau linier, nah itu ya tadi ya. Yang namanya linier itu garis lurus. Ya, sudah berubah juga sama temannya, ya. Kemudian kalau yang bentuk kurva itu agak bentuknya lengkung, ya, bentuk lengkung. Kemudian kalau yang tidak berbentuk ya kayak gambar L ini tidak berbentuk, ya. Kemudian yang linier itu ada yang positif, ada yang negatif. Bentuk linier yang positif itu berarti nilai X sama Y itu meningkat, ya. Kalau yang negatif adanya X meningkat, Y-nya menurun. Sama juga yang berbentuk kurva, ada yang berbentuk kurva berbentuk negatif, ada yang berbentuk positif. Nah itu sama, kalau kurvanya naik, berarti dia berbentuk positif. Kalau kurvanya turun, berbentuk negatif. Kemudian kalau yang tidak berbentuk, dia tidak memiliki hubungan, tidak ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kesimpulan sudah diberikan tadi itu kesimpulannya kan sudah bisa ya. Mana yang termasuk linier, mana yang termasuk kurva, mana yang tidak berbentuk. Untuk interpretasi data yaitu semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat pula nilai variabel Y ketika korelasi naik atau positif. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan kumpulkan LKPD-nya dan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan nih yang saya dapat setelah saya belajar tentang diagram pencar hari ini. Jadi, diagram pencar itu ada beberapa korelasi, ada korelasi negatif, positif, dan juga ada yang tidak berkorelasi. Nah, jadi gimana sih kita bisa tahu
dia tuh berkolerasi positif atau negatif dan bahkan yang tidak berkolerasi. Nah, jadi jika dia berkolerasi positif, maka jika nilai variabel X-nya itu meningkat, maka nilai variabel Y-nya juga bakalan meningkat gitu. Dan juga negatif, jika variabel X-nya meningkat, justru variabel Y-nya akan menurun. Jika tidak berkolerasi, itu variabel X-nya tidak akan mempengaruhi untuk variabel Y-nya. Dan untuk bentuk-bentuknya itu ada yang linear, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, linear itu dia berbentuk lurus gitu. Dan yang tidak beraturan, ya tidak beraturan. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Ya, terima kasih. Ya, semua bisa mengumpulkan ya. Oke, sekarang untuk selanjutnya dibagikan Bapak akhir ya, bagaimana nanti hasilnya. Silakan untuk kelompok tadi mengucapkan ya.
terima kasih ya.